harus memilih aplikasi yang mana ya? Apakah gue lebih memilih aplikasi Genius atau gue memilih aplikasi Bank Jago? Kedua aplikasi ini sebenarnya ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Nah, buat kamu semua yang ingin tahu perbedaan dari kedua aplikasi ini, kamu bisa tonton video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue tidak ingin menjelekkan salah satu institusi atau apapun. Jadi di sini adalah mengungkapkan pendapat gue pribadi saja. Oke. Anyway, di sini gue ingin menjelaskan beberapa persamaan dulu sebelum perbedaannya. Oke, persamaan di antara kedua aplikasi ini adalah dua-dua ini sama-sama bank yang memang menurut gue mewakili bank pusatnya, ya. Kalau misalkan Bank Jago itu kan Arto, ya. Kalau misalkan Genius itu kan dari BTPN, gitu. Tetapi kedua hal tersebut ya memiliki persamaan juga ya, selain daripada perbedaan. Persamaannya adalah kayak misalkan lo mau transfer bisa, lo mau pindahin bisa, lo mau iniin kartu bisa ya, top up di kartunya lewat online juga bisa ya. Sebenarnya dua-duanya hampir sama gitu ya. Dan apa namanya? Itu dari segi situ tuh sama. Terus juga banyak fitur yang kayak sederhana kayak mau bayar listrik, mau bayar telepon, apapun itu pun juga bisa sebenarnya guys. Ya sama seperti layaknya bank umumnya. Cuman perbedaannya ada di beberapa aspek ya. Nah, perbedaannya itu misalkan dari segi kalau misalkan Genius dia lebih banyak fitur gitu loh. Entah kamu mau investasi di reksadana bisa, kamu misalkan mau semacam kayak untuk cicilan juga bisa, kamu untuk deposito itu juga bisa. Nah, itu salah satu keunggulan dari Genius juga gitu. Beberapa sih sebenarnya itu ya. Cuman lo jangan berpikir bahwa Bank Jago tuh kurang begitu bagus loh. Di sini Bank Jago itu juga bagus. Kenapa? Walaupun dia fiturnya tidak banyak, tapi gampang dimengerti. Itu sebenarnya yang jadi pokok loh. Lo boleh punya banyak fitur, kalian boleh punya banyak fitur atau aplikasi boleh punya banyak fitur. Tetapi yang penting kan customer ngerti atau enggak gitu. Dan cepat ngerti atau enggak. Well, sebenarnya kalau lu meraba-raba, lu akan ngerti juga sebenarnya. Cuman kalau lebih cepat mengerti itu akan lebih beneficial ya, lebih bermanfaat gitu loh buat si pemakai sendiri. Dan yang gue rasa ya, gue sebagai pemakai kedua aplikasi ini, jadi gue Genius gue pakai, terus Bank Jago juga gue pakai, itu gue merasa lebih gampangan Bank Jago. Karena untuk ngapa-ngapain itu lebih gampang dan lebih terarah, ya lebih bagus aja gitu. Untuk padahal dia simple dan fiturnya itu kalah sama Bank Genius ya. Dan dengan Genius ya, tentu itu beda gitu. Tetapi itu keunggulannya. Tapi gue pakai kedua aplikasi ini gitu. Walaupun si Bank Jago menurut gue lebih dari segi kemudahan, tetapi Genius juga gue pakai. Dua-duanya sama-sama gue pakai. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari review sementara, Genius untuk itu masih 3,9 ya untuk reviewnya berdasarkan di Play Store. Dan number of downloads-nya tuh udah banyak banget ya. Gitu, kalian bisa cek sendiri. Itu udah di atas dari 5 kalau nggak salah. Ya, terus kalau misalkan Bank Jago itu baru 1 juta plus-plus ya. Jadi itu 1 juta lebih lah. Ya, kalau dari number lebih unggulan Genius. Tetapi kalau dari segi review lebih unggulan Bank Jago. Tetapi ya itu kan dari segi review aja. Review itu bisa naik dan bisa turun. Menurut gue yang krusial kayak gitu sih. Itu dari perbedaannya adalah yang satu gampang, yang satu kebanyakan fitur gitu. Banyak fitur itu bagus. Cuman PR-nya Genius adalah dia harus bisa
improve dari kemudahan, ya. Kemudahan itu adalah kayak orang nggak tahu apa-apa, gue bisa ngerti cepet gitu, cepet. Kuncinya tuh cepet. Kalau bisa ngerti. Cuman kan itu tahap. Nah, ini cepet gitu. Nah, Bang Jago, PR-nya adalah dia harus bisa bikin yang seperti Genius gitu, fiturnya banyak. Udah lo gampang terus banyak, wah gila banget. Itu. Jadi ada dua masukan gua ke dua aplikasi tersebut juga. Mau diterima atau enggak itu terserah dari pihak mereka juga gitu. Nah, kalau gua pribadi, gua kasih bocoran. Kalau misalkan untuk Genius biasanya itu buat rekening bersama gua dengan istri gitu. Jadi itu rekening bersama buat istri. Jadi kalau misalkan, jadi gue punya rekening sendiri, istri juga punya rekening sendiri. Cuman ada juga rekening bersama. Jadi ketika misalkan eh, emang ada ke apa ya, ada suatu yang memang kita harus menggunakan itu untuk rekening bersama, nggak apa-apa, asal konfirmasi aja, kayak gitu aja. Nah, kalau Bang Jago tuh lebih kayak ke tujuan-tujuan apa, misalkan gue buat dana darurat untuk apa lagi. Nah, itu tuh di situ sebenarnya itu lebih mudah. Kalau itu buat rekening bersama, ini buat yang kayak dana darurat untuk apa. Kan dana darurat itu nggak sepenuhnya ditaruh investasi, ada sebagian juga ditaruh di bank. Nah, gue taruh di Bank Jago. Kenapa di Bank Jago? Gue kan udah pernah explain juga kan sebelumnya. Kalau bank apa dana darurat itu lebih baik pisah dengan bank yang kamu biasa pakai. Karena takutnya itu bisa kepake gitu. Kan kita kadang nggak tahu ketika kita melakukan sebuah pembelian terhadap suatu barang atau apapun, nah itu pasti itu dipisah gitu. Itu aja sih yang gue pengen sharingin hari ini. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai ya menabung ya di misalkan di salah satu aplikasi katakan Bank Jago, kode referralnya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback sebesar 15.000 juga. Lumayan kan? Untuk nambahin juga misalnya saldo kalian juga. Tetapi balik lagi, itu terserah kamu ya, dan gue tidak ada yang menjelekan salah satu aplikasi juga. Gue pengen mereka juga improve. Bahkan kalau bisa sih mereka bisa seeking advice dari gue gitu. Ya tentunya nggak gratis. Ya udah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.